Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah ba'du. Alhamdulillah, apa kabar ibu-ibu, bapak yang Masya Allah sudah lama kita nggak ketemu di dalam majelis ilmu ini, dan Alhamdulillah pada hari ini majelis pengajian Nurul Quran, Majelis Talim Nurul Quran, kita mulai lagi. Yang biasanya kita lakukan di Masjid Al-Latif, hari ini atau kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk mengadakan langsung. Kita mengadakannya melalui Zoom, dan ada keberkahan bahwa dimanapun saudara-saudara kita yang ingin mengikuti pengajian ini dimudahkan oleh Allah SWT. Tinggal daftar aja, dan ini tidak terbatas. Daftar aja, silahkan kepada admin, dan insya Allah akan berikan link dan bisa langsung ikut. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak semuanya sehat-sehat semua. Dalam kondisi seperti ini kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Nah, kenapa? Karena yang bisa melindungi kita hanya Allah. Enggak ada yang bisa melindungi kita dari penyakit ini, dari musibah apapun yang akan ditimpakan kepada kita kecuali Allah. Maka kalau kita berlindung kepada Allah, maka kita insya Allah tidak akan menyentuh kita. Insya Allah akan saya singgung sedikit tentang ini. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hari ini adalah tanggal 1 Dzulqa'dah. Syawal sudah habis, tapi tidak mengapa, karena pertemuan pertama kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima dari kita semua amal-amal soleh kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan yang lalu, sehingga kita mendapatkan semua keutamaan, semua janji-janji yang diberikan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Yang pertama, janji ampunan. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang telah diampuni dosanya dengan Ramadan kemarin. Melalui puasa kita, melalui qiyamul lail kita, melalui sedekah kita, melalui tilawah kita, semua kebaikan. Karena semua kebaikan di Ramadan, di antara hasilnya atau buahnya adalah apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosanya yang lalu. Mudah-mudahan kita semua Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah sudah menjadi orang-orang yang maghfurullah, yaitu orang-orang yang telah diampuni dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, itqun minan nar. Pembebasan dari api neraka. Ini satu anugerah yang paling besar dari Ramadan, dan mudah-mudahan kita telah mendapatkannya. Kenapa? Karena kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dari api neraka itu ada di setiap malam daripada malam-malam Ramadan. Lillahi fi kulli lailatin min Ramadan uttaqa'u minan nar. Bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala di setiap malam-malam Ramadan ada sekelompok manusia yang diampuni dosanya oleh Allah. Maaf, bukan sekedar diampuni, tapi dibebaskan dari api neraka. Beda. Kalau diampuni dosanya, kalau dibebaskan dari api neraka, dihapus dari list orang-orang yang masuk neraka. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang terbebas dari api neraka. Amin amin ya Rabbal alamin. Dan yang ketiga, kita dibalas dengan pahala yang besar. Allah, Rasulullah menjanjikan kepada kita di setiap amalnya ada kata ihtisab. Ihtisab itu artinya apa? Berharap pahala. Berharap pahala. Berharap banyak balasan. Dan balasan-balasan itu insya Allah akan berbuah kasih sayang Allah. Balasan itu nggak akan pernah bisa memasukkan kita ke dalam surga, karena nggak cukup untuk membeli surga, untuk mendapatkan surga balasan itu. Tapi sesungguhnya surga itu didapatkan dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Dalam hadis sahih dikatakan, kalian semua tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Rahmat Allah lah yang membuat kita masuk surga. Pertanyaannya adalah apa? Bagaimana kita mendapatkan kasih sayang itu? Dan kasih sayang itu kita dapatkan dengan sungguh-sungguh mencari pahalanya, sungguh-sungguh mencari balasan darinya, dan itulah yang membuat kita
mendapatkan rahmatnya, dan rahmatnya itulah yang membuat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah terima sekali lagi amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan kita diberikan keistiqomahan untuk melanjutkan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan menjadi sesuatu yang selalu dan terus dilakukan sampai hari ini dan seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah SWT sebagaimana telah mengampuni dosa kita, juga kita membersihkan antara hubungan sesama kita, sehingga Allah SWT benar-benar memberikan rahmat kepada kita, karena kita bersih antara sesama kita, yang sampai menjadi orang yang muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Bangkrut itu artinya apa? Dulu pernah punya, lalu yang dimiliki habis, itu bangkrut namanya. Kalau dulu nggak punya, sekarang nggak punya, itu bukan bangkrut. Nah, memang asalnya. Tapi yang disebut bangkrut, dulu pernah punya, banyak, tapi lalu lama-lama habis, itu bangkrut. Dan Rasulullah SAW menjelaskan, manil muflis, siapakah orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang di hari kiamat kepada Allah dengan amal yang banyak, pahala yang banyak sekali. Tetapi Rasulullah, orang itu telah menghujat si fulan, telah menghina si fulan, telah merendahkan si fulan, telah menyakiti si fulan, telah mengambil hak si fulan. Hak-hak manusia, hak orang lain diambil. Yang nggak boleh itu hak harta, nggak boleh kita ambil. Jadi harta orang nggak boleh kita ambil. Yang kedua, dam itu adalah apa? Darah. Darah artinya nggak boleh saling menyakiti, saling menumpahkan darah orang lain, kita bunuh dan seterusnya. Itu yang akan dibalas. Dan yang ketiga adalah kemuliaan, penghinaan, penghasutan dan seterusnya, itu akan berbahaya sekali. 3 hal itu yang harus kita jaga dari sikap kita kepada orang lain. Jangan ambil hartanya, ya. Jangan lukai dan jangan sakiti, dan yang ketiga jangan hina, jangan rendahkan. Kenapa? Karena semua akan dibayar. Itulah yang disebut dengan orang bangkrut, yaitu ketika amal soleh itu nanti habis untuk membayar itu. Ngomongin orang, bayar dengan sholat kita, bayar dengan pahala kita. Riba dan seterusnya, menghina orang, menghujat orang, dan seterusnya. Makanya di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan seterusnya adalah hal yang sangat baik sekali kalau kita minta dihalalkan semua. Minta dihalalkan semua. Makanya ada tradisi di Indonesia, halal bihalal. Walaupun tradisi itu sebenarnya tradisi yang istilahnya ada dari dulu, lebih baik ada sesuatu yang memfasilitasi kita untuk saling memaafkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, memaafkan itu menguntungkan. Memaafkan itu apa? Menguntungkan. Pertanyaan saya, kenapa orang sulit memaafkan? Kenapa orang sulit memaafkan? Jawabannya, karena orang merasa rugi memaafkan. Kalau seandainya memaafkan itu untung, pasti itu orang akan memaafkan. Karena rugi, ngapain saya maafin dia? Ngapain saya maafin? Enak banget dia dimaafin. Ngapain saya memaafkan dia? Untung dia dong. Nah, perhatikan. Jadi kenapa kita sulit memaafkan? Karena kita merasa bahwa dirugikan dengan memaafkan. Dan mengapa kita sulit memaafkan? Kita merasa yang untung itu yang dimaafkan. Tidak demikian, Bapak dan Ibu. Memaafkan itu menguntungkan. Yang pertama, menguntungkan kita dari segi beban. Hati kita lepaskan beban yang terbebani dengan kebencian, dengan kedengkian, dengan dendam. Maka memaafkan itu melepaskan. Melepaskan apa? Beban. Melepaskan beban sehingga hidup itu enak, berat, tanpa beban. Dan yang kedua, memaafkan itu mempunyai pahala yang luar biasa. Memaafkan itu pahalanya luar biasa, bahkan memaafkan itu akan membuat kita masuk surga, karena ada salah satu pahala masuk surga itu karena memaafkan. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu momen momen Syawal, dan alhamdulillah hari ini sudah 1 Dzulqa'dah, ya. Ini adalah bulan di mana orang-orang sudah
mempersiapkan melakukan proses ibadah haji. Bulan Dzulqa'dah sebenarnya dari bulan Syawal orang-orang sudah boleh berniat melaksanakan ibadah haji. Tapi tahun ini salah satu yang harus kita memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, entah mengapa Allah halangi kita tahun ini untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan kondisi COVID-19 ini. Mungkin ada kesalahan-kesalahan kita yang harus kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian pada kesempatan ini sebenarnya kita akan melanjutkan surat Al-Baqarah, ya, yang kemarin sampai kita membahas tentang bagaimana ada kelompok manusia yang na'udzubillah kebodohannya tingkat tinggi sampai hidayah dijual, diganti dengan kesesatan. Nah, pada sempat ini kita insya Allah sebelum masuk kepada pembahasan tentang surat Al-Baqarah lanjutan, saya ingin membahas satu hal yang sangat penting, yaitu keistiqomahan kita di dalam bulan suci Ramadan, keistiqomahan kita di dalam bulan Dzulqa'dah, bulan Syawal dan seterusnya, melanjutkan kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan sebagai salah satu strategi cara kita untuk menghadapi kondisi hari ini. Jadi ternyata COVID-19 ini dihadapi bukan hanya dengan cuci tangan, bukan hanya bersih-bersih, bukan hanya mengurung diri di rumah, nggak cukup. Jadi COVID-19 ini, corona ini tidak perlu dilawan dengan hal-hal yang sangat berlebihan sehingga paranoid, takut, mengurung diri di rumah sehingga tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi mari kita kita padukan dua hal. Ada usaha, ada doa, mendekatkan diri dengan beribadah kepada Allah SWT. Makanya saya akan bahas, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yaitu tema tentang istiqomah, bagaimana istiqomah itu mempunyai dampak di dalam membuat kita bisa tenang di dalam menghadapi masalah-masalah kita di dalam kehidupan ini. Baik, saya akan mulai share tolong diizinkan untuk share ke admin Ustaz Rudi, tolong kita akan lihatkan surat Fusilat ayat 30, Bapak dan Ibu yang sudah bisa membuka Al-Quran, buka surat Fusilat ayat 30, lalu 31, 32, 33, 34, 35, dan sampai 36. 36. Ya, silakan yang ingin membuka itunya. Ya, host tolong izinkan saya nampilin itu, Pak Rudi, untuk menampilkan ayatnya. Ibu-ibu, bapak yang pegang Quran, tafsir perkata kita, silahkan juga dibuka. Atau nanti insya Allah saya dalam majelis ini mungkin akan membahas buku yang sudah lama saya susun, yaitu The Great Quran, yang Masya Allah isinya sangat bagus untuk kita bahas di dalam pembahasan seperti ini. Kenapa? Karena mendekatkan kita kepada Al-Quran dengan banyak pendekatan akidah, pendekatan fikih, pendekatan sejarah, dan seterusnya. Ya. Masih belum belum Ruth, Bu, masukin apa? Ya. Baik, ibu-ibu, bapak yang sudah membuka surat Fusilat, halaman 480 kalau di dalam Quran pojokan itu. Nah. Allah SWT berfirman di dalam surat Fusilat ini, innalladzina qalu rabbunallah
thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, alhamdulillah. Sebentar. Iya. Bentar, Bu. Aduh. Iya, ini dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 30, Bapak dan Ibu, luar biasa indah sekali ayat ini untuk membuat kita tahu bagaimana cara kita menghadapi semua masalah dalam hidup ini. Ternyata kuncinya cuma satu, apa itu? Istiqomah dengan kebenaran, kebaikan dan ketaatan kita. Innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Qalu Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, artinya kami beriman kepada Allah, kami taat kepada Allah, kami patuh kepada Allah. Kami lakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan komitmen kami hanya kepada Allah. Orang-orang yang komitmen kepada Allah, orang-orang yang taat selalu kepada Allah dalam segala kondisi, orang-orang yang selalu menyerahkan dirinya urusannya kepada Allah, tsumastaqamu. Dan orang-orang yang tadi beriman, orang-orang yang tadi yang taat, orang-orang yang tadi yang melakukan semua yang diperintahkan Allah, tsumastaqamu, lalu dia komitmen, nggak pernah berubah, nggak pernah berubah sama sekali di dalam komitmen hidupnya, baik ketika COVID atau tidak, ketika ada corona atau tidak, walaupun terhalangi dari masjid, walaupun terhalangi dari kumpul-kumpul, walaupun terhalangi dari komunikasi langsung, tapi istiqomah, tetap saja komitmen dalam ketaatan kepada Allah. Tsumastaqamu. Ini dia kata istiqomah, dan istiqomah ini Bapak dan Ibu adalah luar biasa. Jadi istiqomah ini karomah. Karomah itu adalah keajaiban. Banyak orang cari mukjizat dalam hidup ini. Nunggu mukjizat. Nunggu mukjizat. Padahal mukjizat itu tidak ditunggu. Karena Rasulullah SAW, dan tentu kita tidak mendapatkan mukjizat, karena mukjizat itu hanya untuk Nabi. Kalau bagi orang biasa seperti kita, wali yaitu karomah. Keajaiban itu karomah. Banyak orang nunggu keajaiban. Kapan datang keajaiban? Makanya orang sangat terpukau sekali kepada orang-orang yang mampu membuat keajaiban. Ada ulama didatangi oleh seseorang, ya Syekh, wahai kiai atau ulama, alim, ada orang yang mempunyai kemampuan bisa berjalan di atas air, terapung di atas air. Lalu kiai itu atau ulama itu pun berkata, potongan kayu rongsokan pun bisa terapung di atas air. Ya Syekh, ada orang yang bisa terbang tinggi. Kata Syekh itu, burung kecil pun yang tidak berdaya apa-apa pun bisa terbang. Ya Syekh, ada orang yang bisa pindah dari satu kota ke kota lain dengan cepat, dengan sekilas. Kata Syekh, setan pun bisa melakukan itu. Maka bukan keajaiban itu yang menjadi poinnya. Lalu ditanya kepada saya itu, lalu apa karomah itu? Apa keajaiban itu? Keajaiban itu adalah ketika seseorang tetap menjadi baik, tetap melakukan kebaikan, dan menjaga nilai-nilai kebaikan dalam segala kondisi. Itulah karomah, dan itulah istiqomah. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, para jemaah yang mendengarkan kajian ini, ya, ada yang masalah? Ada yang apanya? Belum muncul screen-nya? Wait, bentar. Oh iya, belum muncul screen-nya. Oke. Ya, belum muncul juga. Oke, baik. Gimana, sudah muncul? Sudah ya? Baik. Nah, jadi kembali Bapak dan Ibu, ini jadi rahasia daripada keajaiban dalam kehidupan ini adalah keistiqomahan. Dan itulah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap istiqomah. Jadi Rasulullah di dalam perperangan terluka, nggak bisa terbang, nggak bisa jalan. Karena keajaiban di antaranya yang dimiliki oleh Rasulullah adalah keistiqomahan dia yang menghadapi apapun dengan keistiqomahan. Nah, apa yang terjadi dengan orang-orang yang istiqomah ini? Ini dia yang sangat dibutuhkan bagi kita dalam segala kondisi. Allah SWT melanjutkan misalnya, dan kemudian mereka beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika. Tatanazzalu alaihimul malaika. Perhatikan Ibu, tatanazzal, maka turunlah untuk mereka malaikat. Tatanazzal itu artinya turunnya nggak sekali, terus-menerus. Terus-menerus. Tatanazzal itu artinya turun terus-menerus bergantian, ya, dalam kondisi dua hal. Dalam kondisi dua hal. Makanya orang-orang istiqomah itu akan sangat kuat dalam menghadapi semua masalah. Kenapa? Karena dia didampingi oleh malaikat yang turun kepada dia dalam kondisi dua hal. Kondisi yang pertama adalah kondisi hidup hari ini. Kondisi yang kedua adalah kondisi kritis. Kondisi yang pertama yaitu masalah ketika menghadapi krisis pada hari ini, yaitu problem pada hari ini. Kondisi yang kedua adalah ketika kita nanti dalam sakaratul maut. Dan krisis yang kedua itu sangat membutuhkan dukungan, support. Dan support yang paling bermanfaat kepada kita pada saat itu diantaranya adalah support dari para malaikat. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Mereka datang kepada kita lalu berkata begini, la takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Alla takhafu, janganlah kalian takut. Bapak dan Ibu, ketakutan itulah musibah bagi kita sebenarnya. Maka hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di antara penyakit yang sangat berbahaya yang dibawa oleh COVID-19 ini adalah lahirnya rasa takut yang berlebihan. Bahkan lebih takut kepada corona daripada kepada Allah. Lalu orang-orang yang istiqomah tetap berbuat baik, jadi Ramadan, keluar Ramadan, dan seterusnya, dia akan mendapatkan keindahan hidup. Kenapa? Karena malaikat akan berkata kepadanya, "Hei, jangan takut." Apa itu takut, Bapak dan Ibu? Takut adalah kekhawatiran kita kepada sesuatu yang di depan. Kehidupan yang di depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan karena ada rasa takut dan khawatir. Apa yang akan terjadi? Kata para malaikat yang mengatakan la takhafu, jangan ada yang takut. Dua kekhawatiran. Kekhawatiran kita dalam kehidupan di dunia ini, kena rasa sakit, kena kemiskinan, kena problem, anak meninggal, dan seterusnya. Problem-problem hidup. Ketakutan yang luar biasa. Salah satu yang sangat kita takutkan adalah kematian. Kenapa kita takut? Karena memang kita tidak tahu apa yang akan kita temui setelah kematian. Tapi orang-orang yang istiqomah dikatakan oleh malaikat mengatakan Allah takhafu, enggak ada yang perlu takut. Enggak ada yang perlu ditakuti. Amal kalian, keistiqomahan kalian akan menjadi sesuatu yang kalian temui di depan. Balasannya adalah engkau temui di depan. Wala tahzanu. Jadi al-khauf itu terhadap sesuatu yang di depan, al-hazan takut itu terhadap yang di depan, sedih itu sesuatu yang di belakang. Jadi perbedaan antara takut dan sedih sesuatu yang hilang, sesuatu yang terlewatkan, sesuatu yang yang masa lampau, sementara takut itu terhadap sesuatu yang masa depan. Nah, orang-orang yang istiqomah buahnya adalah la takhafu. Mudah-mudahan kalau kita istiqomah, Allah berikan kepada kita hadiah ini, yaitu hilangnya rasa takut. Rasa takut tidak berarti bahwa kita tidak melakukan asbabnya atau melakukan usaha-usaha untuk bisa membuat kita menjadi tetap sehat dan seterusnya. Wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira ada nggak yang perlu kita sedihkan kalau seandainya endingnya adalah masuk surga? Ada nggak yang perlu kita takuti dalam kehidupan dunia ini kalau endingnya adalah masuk surga? Nggak ada. Bahkan orang-orang yang dalam kehidupan hari ini susahnya luar biasa, nggak pernah mendapatkan kelapangan, kemudahan, dengan terus juga ada hidup miskin, diuji, dicoba.
Dan orang yang paling banyak ujiannya itu adalah Rasulullah. Kebayang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kehidupan Rasulullah dari kecil, ya, belum lahir Bapak udah diambil, udah meninggal. Baru berapa tahun, 6 tahun, Ibu diambil, pindah ke kakek. Baru menikmati kasih sayang kakek, kakek meninggal, diambil oleh paman. Nah, terus, lalu ketika menikah, lalu pamannya meninggal, lalu dilanjutkan dengan anaknya meninggal, istrinya meninggal Khadijah, lalu satu-satu anaknya meninggal. Tinggal ketika beliau meninggal, Bapak dan Ibu, anaknya tinggal satu, yaitu Fatimah. Kebayang ya? Orang sebaik Rasulullah dicoba bertubi-tubi. Tapi la takhafu wa la tahzanu, jangan ada ketakutan dan jangan ada kesedihan. Kenapa? Wa abshiru. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau sakaratul maut, ya, dalam kondisi sakit, Fatimah datang. Fatimah mengatakan, wa karba abata. Betapa sakitnya engkau, wahai bapakku. Betapa sakitnya yang kau rasakan saat ini. Lalu Rasulullah mengatakan, la karba ba'dal yaum. Enggak ada lagi rasa sakit setelah hari ini. Artinya, kalau hari ini aku meninggal, maka setelah itu enggak ada lagi rasa sakit. Lalu Fatimah dipanggil, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk mendekatkan telinganya kepada mulutnya Rasulullah. Dan Rasulullah pun berbisik. Salah satu bisikan yang membuat Fatimah tertawa adalah apa? Kata Rasulullah, engkau adalah orang yang paling pertama akan menyusulku. Artinya meninggal. Makanya berita tentang surga ini membuat masalah di dalam hidup kita menjadi sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Karena nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih indah, nggak ada yang lebih nyaman daripada surga. Makanya dikatakan oleh Allah di dalam ayat ini, orang-orang yang istiqomah pertama mendapatkan la khauf, tidak ada rasa takut, yang kedua tidak ada rasa sedih, yang ketiga optimisme selalu. Wa abshiru bil jannah, dan berilah kabar gembira kepada mereka, bil jannah allati kuntum tu'adun, kepada kalian yang telah dijanjikan kepada kalian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hasil berikutnya keistiqomahan itu, nahnu awliya'ukum. Perhatikan Bapak dan Ibu. Ketakutan, kekhawatiran, karena merasa bahwa kita menghadapi hidup ini sendiri. Kita takut sekali bahwa kita tidak bisa menghadapinya. Kita takut sekali bahwa kita nanti tidak bisa mengantisipasinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami adalah pelindung kalian. Allah adalah pelindung kalian. Kapan, Bu, dilindungi? Kalau kita istiqomah, makanya pelindungan kita bukan APD. APD harus kita lakukan. Tapi kalau APD saja nggak cukup, rasa takut tetap akan ada. Pelindungan kita cuci tangan, harus kita cuci tangan, tapi nggak cukup kita dilindungi dengan cuci tangan. Pelindungan kita akan berada di rumah, benar bahwa kita di rumah, tapi nggak cukup dengan di rumah. Pelindung yang sesungguhnya adalah siapa? Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami adalah pelindung kalian di dalam kehidupan dunia wa fil akhirah. Oh, indah banget. Dilindunginya di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Makanya Bapak dan Ibu, orang-orang yang istiqomah nggak ada rasa takutnya. Hati-hati perlu, proses semua dilakukan perlu, tapi nggak perlu takut membuat kita menjadi paranoid. Nggak perlu takut membuat kita menjadi khawatir yang berlebihan. Kenapa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Dunia ini, perhatikan ibu-ibu, dalam kehidupan dunia. Bukan hanya kehidupan akhirat, tapi kehidupan dunia wa fil akhirat. Dan yang paling membutuhkan pelindungan adalah kehidupan akhirat. Kenapa? Karena dalam kehidupan akhirat, kita tidak mempunyai usaha dan upaya kecuali Allah yang melindungi kita. Ini balasan yang paling indah bagi orang-orang yang istiqomah. Yuk,
Maka salah satu cara kita mendapatkan kehidupan yang nyaman di tengah-tengah kondisi pada hari ini, nggak usah macam-macam. Istiqomahlah dengan berbuat baik terus. Tingkatkan kualitas kebaikan kita. Tingkatkan kualitas amal kita. Perhatikan, kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan kalau kita istiqomah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan bagi kalian, di dalamnya apapun yang kalian inginkan. Kita akan mendapatkan di surga itu apapun yang kita inginkan. Walakum fiha ma tad'un. Dan kalian akan mendapatkan apapun yang kalian minta. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya cara hidup yang efektif adalah terus menjaga komitmen kita untuk mendapatkan surga. Kalau kita selalu berusaha untuk mendapatkan surga, maka masalah-masalah dunia menjadi kecil. Bahkan masalah-masalah dunia akan kita jadikan cara kita mendapatkan surga. Dan surga itu adalah nuzulan. Nuzulan itu yang tadi saya jelaskan di awal, bukan sebagai balasan atau bukan sebagai pembayaran harga daripada amal kita, enggak. Tapi nuzulan itu adalah anugerah, penghormatan. Kenapa? Karena amal kita enggak cukup untuk membuat kita masuk surga. Nuzulan min ghafurir rahim. Ini dia. Nuzulan min ghafurir rahim. Sebagai penghormatan dan penghargaan, anugerah. Karena kesungguh-sungguhan kita di dalam mencari ridho Allah. Kesungguh-sungguhan kita di dalam mendapatkan semua yang dijanjikan Allah sebagai pahala. Hidup ini Bapak dan Ibu, ini target kita. Mendapatkan penghargaan, penghormatan karena usaha keras kita untuk sungguh-sungguh mendapatkan kesempatan dimasukkan ke dalam surga Allah. Dari ini, Ghafur dan Rahim. Ini dua sifat yang memang sangat dibutuhkan oleh kita semua. Sifat Allah yang sangat kita butuhkan. Yang pertama Ghafur, Maha Pengampun. Jadi kalau Allah mau hitung-hitungan dengan kita Bapak dan Ibu, hitung-hitungan ini pahalamu, ini dosamu, ini pahalamu, ini dosamu, maka dosa-dosa kita akan mengalahkan pahala kita dan pahala kita nggak cukup untuk mendapatkan balasan apapun. Itu kalau Allah hitung-hitungan dengan kita. Tapi Allah sifatnya Ghafur. Kekurangan banyak diampuni. Kesalahan banyak diampuni. Ya, kenapa? Karena Allah Ghafur. Lalu berikutnya Rahim. Nah, Rahim ini sebagaimana kita pernah tadaburi di dalam surat Al-Fatihah dan beberapa kali kita tadaburi kalimat ini. Rahim ini adalah kasih sayang yang khusus kepada orang yang dapat surga. Kepada orang yang beriman. Ya. Kalau Rahman, kasih sayang kepada seluruhnya dan itu terbatas di dunia. Tapi Rahim langgeng sampai ke akhirat. Dan di akhirat, kasih sayang Allah itu hanya diberikan khusus kepada orang-orang yang mendapatkan kesempatan masuk surga karena beriman kepada Allah. Rahim. Dan jumlah kasih sayang Allah pada hari itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kasih sayang yang ada pada hari ini. Dengan hari ini pun sudah ada orang yang kaya raya. Hari ini pun semua kita hidup kecukupan. Hari ini pun kita berlebihan kadang-kadang. Ya. Semua itu karena kasih sayang Allah. Itu hanya dari satu kasih sayang. Allah punya 100 kasih sayang. Satu digunakan sekarang untuk kehidupan dunia. Dan 99 digunakan untuk kehidupan akhirat dan diberikan hanya khusus kepada orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang tetap berjalan dengan jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, keistiqomahan di dalam apapun yang telah kita kerjakan dari kebaikan yang telah dituntunkan Allah dan Rasulullah kepada kita. Lakukan terus. Itu cara yang efektif. Yang kedua, tanda istiqomah atau cara untuk membuat kita istiqomah adalah melanjutkan kebaikan itu kepada orang lain. Sampaikan kebaikan itu kepada orang lain. Ajak orang lain merasakan nikmatnya melakukan kebaikan itu. Makanya di ayat 33 dilanjutkan waman ahsanu qaulan
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan yang lebih baik, tidak ada perkataan yang lebih utama, lebih baik, lebih bernilai, lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah daripada perkataan orang-orang yang da'a ilallah, yang mengajak kepada kebaikan. Wa amila sholihan, dia ngajak kepada kebaikan, lalu dia mengerjakan amal soleh. Wa qala innani minal muslimin. 3, Bu. Yang pertama apa? Dakwah. Oleh sebab itu, jangan katakan bahwa aku tidak bisa berperan dalam dakwah. Karena rugi, karena tidak ada perbuatan yang lebih disukai oleh Allah daripada perbuatan mengajak orang kepada kebaikan. Yuk, kalau kita tahu ayat, pemahaman sedikit kita sampaikan. Kalau pengetahuan yang dibutuhkan belum sampai, jangan kita sampaikan, tapi berikan sarana untuk orang tahu. Kasih buku, kasih share yang bermanfaat, termasuk mengajak orang untuk mendengarkan kajian-kajian seperti ini cara. Dan jangan remehkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mengajak orang untuk mengaji, mendengarkan kajian. Kadang-kadang orang yang mendengarkan kajian gara-gara kita itu ternyata lebih paham, lebih ngerti, lebih cepat paham, lebih cepat berubah. Dia sudah berubah jauh. Video orangnya, dia nggak bisa orang. Dia akan mendapatkan apa yang kita akan mendapatkan apa yang dilakukan. Oleh sebab itu ajak. Ya. Rasulullah SAW bahwa kadang-kadang orang-orang yang mendapatkan hidayah itu Allah yang memberikan, maka kadang-kadang orang-orang yang datang belakangan karena kita ajak jauh lebih pintar, nggak ada masalah. Jauh lebih hebat, nggak ada masalah. Tapi kita mendapatkan pahala karena mengajak mereka. Ya. Mimman da'a ilallah, ajak mereka. Ikut kajian, ikut kegiatan. Terus menerus, berapa kali? Terus menerus, nggak boleh bosan. Kenapa? Karena setan pun tidak bosan untuk menghalangi orang dari kajian-kajian seperti ini. Oleh sebab itu, kalau masing-masing satu, maka akan terjadi kelipatan 100%. Kalau masing-masing 2, akan terjadi kelipatan 300%. Kalau masing-masing 10, dan seterusnya akan sangat banyak sekali peningkatan dari jumlah orang-orang yang mengaji dan mengerti manfaat daripada agama ini. Wa amila sholihan, lalu dia mengerjakan. Ya, jangan sampai nauzubillah kita ngajak tapi kita tidak melakukannya. Tapi salah satu cara untuk membuat kita melakukan adalah dengan mengajak orang lain. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu yang mengajak temannya untuk ngaji. Sekian tahun dia temenin. Tahu-tahu pada suatu saat dia futur. Dia kondisinya turun, lemah, dan malas. Lalu ibu yang diajak itu berkata kepada ibu yang diajak dulu. Dia mengatakan, Bu, yuk ngaji, Bu. Kenapa nggak mau? Dulu yang mengajak saya ngaji adalah ibu. Kenapa hari ini ibu nggak ngajak saya? Dulu ada orang yang kita ajak sholat. Lalu na'udzubillah pada satu ketika kita futur, lalu orang yang kita ajak itu akan mengingatkan kepada kita. Oleh sebab itu cara yang mudah dan penting untuk kita lakukan untuk menjaga amal soleh kebajikan kita adalah dengan menjaga untuk mengajak orang-orang tersebut dalam kebajikan, dan insya Allah dia akan menjadi pagar memagari kebaikan-kebaikan kita. Amin amin. Ya Rabbal alamin. Wa qala innani minal muslimin. Lalu dia deklarasikan. Jadi Bu, mohon maaf, jangan malu untuk mengatakan saya seorang muslim dan saya berusaha untuk menjadi muslim yang baik. Hari ini identitas sebagai muslim ini perlu kita pertegas, Bu. Bangsa Indonesia ini yang mendirikan adalah orang-orang Islam. Tanpa orang Islam bangsa ini tidak akan tegak. Hari ini di tengah ribut ramenya rancangan undang-undang HIP itu, kita perlu menegaskan bahwa Indonesia ini Islam. Islam nggak ada. Dan yang mengisi, ini juga penting, mohon maaf Bapak dan Ibu, yang mengisi Pancasila itu adalah Muslim, Islam. Bukan sebaliknya, jadi Islam tidak diisi oleh Pancasila, tapi Pancasila diisi oleh Islam. Itu supaya jangan salah. Kenapa? Karena kadang-kadang ada perkataan antara Pancasila dan Islam saling mengisi. Enggak. Yang mendirikan negara ini adalah Muslim, maka kita harus mendeklarasikan bahwa ini negara Muslim dan kita adalah orang-orang Muslim yang siap
untuk menegakkan negara ini dengan nilai-nilai Islam yang terbaik, yang memberikan contoh kepada dunia, insya Allah. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita pengen istiqomah, maka kita harus tahu bahwa yang baik itu tidak akan pernah sama dengan yang buruk. Maka istiqomahlah dengan kebaikan. Bagaimanapun kebaikan tetap memberikan nilai dan menguntungkan untuk kita. Dan itu tidak pernah sama dengan keburukan. Makanya jangan pernah kita menjadikan sikap kita buruk gara-gara orang bersikap buruk. Tapi tetaplah menjadi baik walaupun orang bersikap buruk. Kenapa? Karena buruk dan baik tidak pernah sama dengan buruk. Makanya kalau ada orang berbuat buruk lalu kita tetap mengikuti buruk, nah itu artinya kita menyamakan bahwa yang buruk itu juga sama dengan yang baik. Enggak, yang baik tetap di atas, yang baik tetap berpahala, yang baik tetap bernilai, dan kita tetap menguntungkan. Ustaz, dia buruk terus kepada saya, apakah saya harus berbaik terus? Iya. Ustaz, kebaikan saya tidak dibalas dengan kebaikan oleh dia, apakah tetap saya harus berbuat baik? Iya. Kenapa? Karena kebaikan tidak pernah sama dengan keburukan. Maka sikap buruk dia tidak akan pernah sama dengan kebaikan kita. Kita dapat pahala, kita dapat ketenangan hati, dan dijadikan orang-orang yang mendapatkan lindungan dari malaikat, sementara mereka tidak. Oleh sebab itulah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, idfa billati hiya ahsan. Jadi kalau kita pengen istiqomah dan menghadapi semua masalah dengan rumus ini, idfa billati hiya ahsan. Bayar, balas, tolak, hadapi semua yang terjadi dengan yang lebih baik. Kalau dia orang melakukan hal yang buruk kepada kita, lakukan yang baik. Kalau orang lakukan yang baik kepada kita, lakukan yang lebih baik. Dan seterusnya. Dan inilah ayat yang sangat indah sekali untuk kita sampaikan di momen seperti ini. Mudah-mudahan momen-momen seperti ini menjadikan kita mengerti bahwa sesungguhnya Allah sedang menguji kita untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kondisi seperti ini, COVID-19 ini, artinya nilai kebaikan itu ditingkatkan oleh Allah. Kenapa? Karena kondisinya sulit. Berbuat baik dalam kondisi kita butuh dengan apa yang sedang kita buat. Berbagi makan ketika kita butuh dengan makanan itu. Berbagi sesuatu ketika kita butuh dengan sesuatu itu, maka itu nilainya luar biasa sekali. Dan ketika kita melakukan sebuah ibadah dalam kondisi yang sulit, maka nilai ibadahnya pun tinggi luar biasa. Tetap istiqomah dalam ibadah. Nilai ibadah di dalam kondisi hari ini, walaupun mungkin kita tidak bisa kumpul, kita tidak bisa sholat berjamaah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah new normal, insya Allah kita kembali ke masjid-masjid kita. Kita istiqomah kembali mengisi ibadah-ibadah kita. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa dengan kita kalau kita istiqomah. La takhafu, alla takhafu, jangan pernah takut. Karena di hadapan kita orang beriman cuma dua. Kalau berkaitan dengan COVID-19, nggak ada yang perlu ditakuti. Cuma dua yang akan kita hadapi. Yang pertama, kita dilindungi oleh Allah SWT, tetap sehat. Maka kalau tetap sehat, jangan pernah takut untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, na'udzubillah, kalau ditakdirkan oleh Allah SWT, kita tersentuh penyakit COVID. Alhamdulillah, beberapa teman yang telah tersentuh, Pak Wawan dan seterusnya, telah ada yang sembuh, walaupun ada juga di antara saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID-19 ini, tapi insya Allah janji Rasulullah bahwa orang yang bersabar dan ridho dengan ditimpakannya penyakit ini kepada dia dan lalu meninggal, matinya mati syahid, mendapatkan pahala syuhada. Jadi cuma dua, sehat atau mati syahid. Nah, oleh sebab itu yang terjadi adalah kita harus tetap istiqomah dengan kebaikan. Mumpung hidup, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih sehat, mumpung masih ada harta, mumpung masih ada waktu, lakukan semuanya. Menjadi hal-hal yang sangat bermanfaat untuk kehidupan dunia kita, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan kualitas daripada hidup kita di tengah COVID-19 ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT,
supaya nggak bosen. Ya, kita buka beberapa pertanyaan dahulu. Nanti kalau ada kesempatan akan saya lanjutkan masuk kepada surat Al-Baqarah yang akan kita bahas pada kajian-kajian hari ini dan berikutnya insya Allah. Ya, silahkan kalau ada bisa di chat untuk di beberapa. Mohon maaf katanya suara saya nggak jelas. Apakah jelas ya? Oke. Baik, kalau ada pertanyaan silakan nanti saya baca dan silakan di chatting, ditulis di situ sehingga saya bisa baca dan saya jawab. Atau mengasih isyarat kepada admin untuk dibukakan suaranya untuk bisa bertanya juga boleh. Sebelum kita pindah kepada tema berikutnya. Masih keluar? Silakan. Ya. Udah. Ya. Ada? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya bisa di-unmute atau lewat chat. Iya, mikrofon stop. Jadi nih. Silakan Bu. Ya, ada? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjut kepada ayat yang akan kita tadabburi memang pada hari ini. Ada di chat Ustadz. Baik, di chat. Ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menghilangkan rasa was-was di masa wabah? Karena rasa yakin Allah itu akan mendatangkan pertolongan. Kadang-kadang rasa yakin Allah itu akan mendatangkan pertolongan, tetapi kadang-kadang takut berlebihan. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, rasa khawatir, rasa was-was, ya, itu terjadi. Kenapa? Karena kekuatan keimanan kita kepada Allah sedang diuji. Kadang-kadang setan membisikkan kita was-was dan ketakutan. Jadi was-was dan ketakutan terhadap kehidupan dunia ini yang mendatangkan adalah setan. Makanya kalau ada bisikan-bisikan rasa takut yang berlebihan, pasti itu dari setan. Ya. Pasti itu dari setan. Kenapa? Karena memang salah satu strategi setan nakut-nakutin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nakut-nakutin dua hal yang paling efektif. Ya. Nakut-nakutin yang pertama, nakut-nakutin dalam kesehatan. Ya. Kita ditakut-takutin. Makanya perasaan takut untuk sakit, takut kena penyakit, dan takut penyakit nggak sembuh, ya, dan seterusnya, itu membuat kita menjadi kadang-kadang lupa kepada Allah. Bahwa yang memberikan penyakit itu Allah, dan yang menyembuhkan itu adalah Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, Bapak dan Ibu, ya, baik di unmute dulu yang lain, ya, yang lain di unmute, ya, di mute dulu ya. Yang pertama kata Rasulullah SAW, la adwa, nggak ada penyakit menular kata Rasulullah. Wala tiara, nggak ada kesialan. Wala hama, nggak ada burung hantu atau apa yang ketika hinggap di rumah kita maka akan mendatangkan bahaya, enggak. Nah, semua yang menentukan Allah. Tapi di akhir hadis ini Rasulullah SAW berpesan, janganlah yang sakit mendatangi yang sehat. Ya. Janganlah yang sakit mendatangi yang sehat. Maksudnya apa? Sebagai seorang manusia yang beriman kita tetap harus melakukan ikhtiar. Jangan mendekat kepada orang yang sakit, atau yang sakit jangan mendekat kepada orang yang sehat. Itu ikhtiar. Tapi yang menentukan siapa yang tertular itu Allah.
Makanya di dalam hadis itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW oleh sahabat, ya Rasulullah, ontaku kena penyakit gara-gara onta pulan. Ya. Kata Rasulullah, siapa yang memberikan penyakit kepada onta yang pertama? Allah. Itu bertanya Bapak. Makanya sebenarnya yang memberikan penyakit kepada onta yang kedua juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi rasa khawatir itu datang dari apa? Maka lawan dengan keyakinan kepada Allah, dengan beribadah, dengan sholat, dengan mengaji, dengan tingkatkan hubungan kepada Allah. Maka kekhawatiran itu akan diambil oleh Allah dari yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mendekat kepada Allah, sebagaimana yang kita katakan tadi, maka semakin rasa aman akan kita rasakan. Maka jangan lakukan sesuatu yang membuat hubungan kita dengan Allah. Tidur ya, tidur. Ini udah tidur. Ya. Jangan lakukan kemaksiatan. Ya. Jangan lakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Hal-hal yang sedemikianlah yang membuat kita menjadi sangat khawatir dan sangat takut. Begitu. Allahu a'lam. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita perasaan aman dan hanya berlindung kepadanya. Tidak ada yang akan berbahaya, memberikan bahaya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau diizinkan Allah. Dan berikutnya Bapak dan penting juga, kalaupun ditakdirkan oleh Allah, takdir apapun yang disentuhkan atau diberikan kepada kita, tidak ada keinginan Allah kecuali keinginan baik. Kalau sehat, supaya kita memaksimalkan waktu sehat kita. Kalau sakit, supaya kita dapat dua. Dapat pahala sakit, dapat pahala berobat. Dan sabar dengan penyakit itu. Dan itu adalah sebagaimana dalam hadis, ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Bahwa orang mukmin itu adalah orang yang luar biasa. Ajab, aneh. Dan itu tidak terjadi kecuali dengan orang-orang yang beriman saja. Makanya antara orang beriman dan tidak beriman itu beda luar biasa. Gak sama. Dan orang-orang beriman membuat keajaiban yang luar biasa. Apa itu? Kata Rasulullah. Ajaban li amril mu'min. Luar biasa. Hebatnya orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lau khair. Sesungguhnya perkara hidupnya, di dalam hidupnya, untuknya, semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Jadi perkara itu macam-macam dalam hidup. Masalah dalam hidup macam-macam. Tapi semua masalah yang terjadi di dalam hidup itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semuanya berakhir baik. Karena masalah di dalam hidup ini masalah kita cuma dua. Ya, dua saja. Kasusnya banyak, tapi kategorinya cuma dua. Yang pertama, kategori yang kita sebut sebagai nikmat. Yang menyenangkan, yang kita sukai, yang kita minta, yang kita harapkan, yang kita senang, yang apa kita hargai, dan seterusnya. Seperti harta, rezeki, anak, jabatan, dan semua yang kita kategorikan sebagai nikmat. Ketika kategori nikmat ini kita dapatkan, maka bagi orang beriman, nikmat itu cuma satu sikapnya. Apa itu? Syukur. Ketika disyukuri, maka nilainya positif. Tapi sebaliknya orang-orang yang tidak beriman bisa saja kufur. Betapapun banyaknya harta dan jabatan dan seterusnya, kalau kufur maka nilainya negatif, neraka. Yang kedua, jadi yang pertama jenisnya tadi yang bersifat nikmat, yang kedua apa? Bersifat sesuatu yang kita anggap sebagai musibah, yang nggak enak, nggak suka, nggak kita harapkan, dan tidak kita inginkan. Semuanya menjadi yang kita sebut musibah. Dan ketika disebut musibah, cara menghadapinya juga cuma satu. Apa itu? Bersabar. Dan semuanya adalah positif. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Ketika itu nikmat disyukuri, ketika itu musibah disabari. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, 4 langkah untuk hidup ini. Pertama, tawakal kepada Allah. Tawakal itu artinya menyerahkan hasil, bukan menyerahkan proses. Prosesnya kita yang melakukan. Hasilnya, kita misalnya COVID-19, prosesnya kita hati-hati, kita bersih-bersih, kita jaga diri, jaga jarak, dan seterusnya. Itu proses. Hasilnya bisa sehat, bisa sakit.
Tawakal artinya serahkan hasilnya. Kalaupun nauzubillah ditakdirkan oleh Allah terkena juga, itu adalah hasil yang diberikan oleh Allah dan kita terima. Maka dari tawakal lanjut yang kedua, yaitu apa? Ridho. Terima takdirnya Allah. Terima ketentuannya Allah. Terima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Kalau sudah ada ridho, baru ada sabar. Baru ada sabar. Sabar itu apa? Optimalisasi apapun yang kita dapatkan. Kalau itu yang tidak kita sukai, maka kita banyak untuk menahan diri, untuk tidak mengeluh. Dan ketika tidak mengeluh, itu akan mendatangkan berkah yang luar biasa. Imun kita naik, kemampuan daya tahan tubuh kita naik, dan kita insya Allah akan mampu menghadapinya. Tidak mengeluh, tidak menggerutu, dan tetap berbuat baik dalam kondisi apapun. Kesabaran artinya adalah istiqomah dengan kebaikan dalam kondisi sulit. Dan yang terakhir, kalau sudah sabar, baru ada syukur. Makanya orang yang menikmati hidupnya adalah orang yang mensyukuri hidupnya. Dan tidak ada kesyukuran kecuali setelah kesabaran. Sabar itu dua, Bapak dan Ibu. Tidak hanya sabar dengan kesulitan, tapi juga sabar dengan kemudahan. Karena betapa banyak orang yang tidak sabar dengan kemudahan, akhirnya lalai dan lupa diri. Itu jawaban saya untuk apa? Untuk ibu yang bertanya tentang bagaimana kita membuat rasa was-wasnya hilang. Yakin betul bahwa tidak ada yang akan terjadi kecuali telah ditakdirkan oleh Allah. Kata kuncinya, takdir Allah selalu yang diinginkan apa, Bapak dan Ibu? Kebaikan. Walaupun kelihatannya itu buruk, walaupun itu kelihatannya susah, tapi Allah menginginkan kebaikan. Tidak ada keinginan Allah SWT membuat kesulitan bagi kita, membuat keburukan bagi kita. Semuanya menginginkan kebaikan. Sampai na'udzubillah, ditakdirkan kita sesat atau maksiat. Takdir itu, setelah itu apa? Taubat. Setelah itu apa? Istighfar. Setelah itu apa? Tutup dengan kebaikan. Makanya semua takdir Allah harus kita fokus bagaimana endingnya menjadi baik. Baik, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah. Ya, ada pertanyaan mohon diulang lagi mengenai penjelasan mati syahid dalam hal COVID-19. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih, kalian kalau ingin mendatangi satu negeri, lalu di negeri itu ada penyakit, wabah, jangan masuk, kata Rasul. Jangan masuk. Jadi kalau kita ingin mendatangi satu tempat, lalu di sana ada wabah penyakit, kata Rasulullah, jangan masuk. Hindari tempat itu. Pindah ke tempat yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya engkau ditakdirkan di satu negeri yang terkena wabah itu, apa kata Rasulullah? Jangan keluar. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang beriman kalau terkena wabah, lalu dia mati gara-gara wabah tersebut. Tadi melaksanakan dua perintah tadi ya. Kalau tempatnya terkena wabah dan dia di luar yang tidak terkena wabah, jangan masuk. Tapi kalau dia berada di tempat yang kena wabah, jangan keluar. Kenapa? Karena keluar dampaknya akan memindahkan penyakit itu ke tempat lain. Tetaplah di tempatnya. Ketika kalian mati gara-gara penyakit itu, dengan kesabaran kalian untuk berada di tempat itu, seperti COVID-19 ini, lalu dia mati, meninggal, ditakdirkan Allah meninggal, maka matinya seperti matinya seorang yang syahid, maksudnya matinya mendapatkan pahala syahid. Mati mendapatkan pahala syahid artinya adalah mati seperti orang yang mendapatkan pahala berjuang di jalan Allah, lalu mati di dalam perjuangan itu. Dan itu adalah seindah-indah kematian, yaitu mati sebagai orang yang syahid. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan saudara-saudara kita ya, yang dipanggil oleh Allah SWT, baik di antara jemaah yang rutin mengikuti pengajian ini atau keluarganya, ataupun tidak, mudah-mudahan semuanya yang dalam kondisi beriman kepada Allah SWT dan istiqomah dengan keislamannya, dia dimati ketika meninggal gara-gara COVID-19 ini, dia mendapatkan kematian yang mati syahid. Jadi nggak ada ruginya.
Selalu saja untung bagi orang yang istiqomah. Selalu untung bagi orang yang selalu menjaga keimanannya dan berbuat baik. Selalu untung bagi orang yang selalu memaksimalkan kebaikan. Walaupun dalam kondisi seperti ini. Kalaupun na'udzubillah sampai diambil nyawanya oleh Allah, dia mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Mati syahid. Oleh sebab itu tidak ada yang perlu diragukan. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu pertanyaan seputar yang kita jelaskan sebelum kita melanjutkan kajian kita kepada surat Al-Baqarah yang insya Allah pada hari ini temanya sangat menarik sekali. Baik, ada lagi? Ya udah, sudah saya jawab. Mohon diulang lagi mengenai penjelasan sudah barusan. Nah, sudah saya jawab. Ada lagi, Bu? Ya. Baik, mau ada lagi? Ustadz mau bertanya, apakah kalau ada pengajian yang eksklusif tertutup hanya member khusus saja, apakah itu termasuk di dalam tidak menyebarkan dakwah kebaikan? Iya, jadi untuk di kita pengajian ini terbuka Bapak dan Ibu, cuman mekanismenya kita buat begini supaya tidak ada yang masuk dengan niat-niat yang karena Zoom kalau terlalu terbuka akan ada intervensi, masukkan semua suara dan seterusnya, maka memang semestinya kita buka ya. Kita buka, silakan, cuman tetap mendaftar sehingga semua berhak untuk mendapatkan kebaikan ini dan semua bisa mengikuti kebaikan ini. Jadi tidak hanya member khusus, member itu maksudnya supaya kita mengetahui siapa yang ikut ya. Dan ikutnya juga sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar menghabiskan jatah untuk mengikuti link ini karena link Zoom ini jumlahnya terbatas. Jadi silahkan ibu-ibu, bapak yang ingin mengajak saudaranya, temannya, keluarganya, anaknya untuk ikut silahkan. Untuk mendaftar supaya dibukakan, dikasihkan link sehingga nanti yang tidak berniat baik atau tidak berkepentingan tidak usah ikut sehingga memang pengajian ini bisa nyaman kita lakukan. Nyaman kita lakukan. Jadi prosesnya cuma hanya mendaftar dan langsung mendapatkan link untuk kajian ini. Dan kajian ini juga akan kita share ke YouTube sehingga bisa didengarkan oleh siapa saja setelah pengajian ini atau langsung buka di YouTube sekarang juga live yaitu di channel Kampung Maghfirah. Di channel Kampung Maghfirah. Dan saya sekarang ini sedang live dari Kampung Maghfirah. Kondisi ini membuat kami banyak berada di Kampung Maghfirah. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Bu Nina, ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Bagaimana menyiapkan hati bisa seperti yang diinginkan Allah, membalas keburukan dengan kebaikan? Bu, sebenarnya kondisi hati kita itu tergantung keyakinan kita. Karena nutrisi hati, makanan hati itu iman. Maka ketika keimanan kita kuat, nutrisi hati kuat, maka apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah bisa terjadi. Salah satunya adalah bagaimana idfa billati ahsan. Tolak, hadapi, balas dengan yang lebih baik. Membalas keburukan dengan kebaikan. Saya selalu ingin menggunakan logika supaya masuk di akal kita. Masuk di akal kita. Baik Bapak dan Ibu, saya ingin mengatakan bahwa tujuan daripada hidup kita di dunia ini apa? Sederhana. Tujuannya adalah mendapatkan ridho Allah dengan beribadah. Ya. Untuk apa kita dapat ridhonya? Supaya kita diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Jadi ternyata inti daripada hidup kita ini bisa kita buat sederhana sekali. Yaitu apa? Fokus meraih surga. Pertanyaannya, kalau kita fokus kepada meraih surga, maka apakah kita akan fokus kepada sesuatu yang melalaikan kita atau fokus kepada sesuatu yang membuat kita bisa dapat surganya? Nah, kalau demikian, kalau kita fokus kepada surganya, maka sederhana. Maka ketika ada orang yang berbuat baik, kita balas yang lebih baik. Supaya apa? Nilai kebaikan kita tidak terkurangi oleh kebaikan orang itu. Supaya kita meningkat kualitasnya. Fokusnya kepada kebaikan.
Yang kedua, bagaimana kalau kita mendapatkan orang yang berbuat buruk kepada kita? Pertanyaannya, apakah kita balas dengan keburukan? Kalau kita balas keburukan, maka kita sedang mengurangi poin kita. Poin untuk masuk kemana? Ke surga. Oleh sebab itu, karena kita fokus kepada poin untuk mendapatkan surga Allah, maka kita nggak peduli apa yang dilakukan oleh orang baik atau buruk, tapi kita tetap berbuat baik. Kenapa? Karena baiknya kita untuk kita. Dan buruknya orang lain untuk buruknya dia. Jangan sampai buruknya orang lain mempengaruhi kita. Sementara kita sendiri inginnya fokus dengan pahala. Saya tambah sedikit, ketika orang berbuat buruk, maka harusnya kita ngomong kepada diri kita. Nih, kesempatan surganya jadi meningkat. Kalau tadi berbuat baik dibalas baik, itu baru satu-satu. Tapi kalau berbuat baik, berbuat buruk dibalas baik, itu bukan sekedar 0,1. Bisa saja 0,10, bisa saja 0,100, bisa saja 0,200, 700, dan seterusnya. Oleh sebab itu kesempatan yang indah. Jadi Bu, sederhana caranya. Gimana caranya Ustadz? Ketika ada perasaan-perasaan kita nggak mau, katakan kepada dia, ini kesempatan raih surga, ini kesempatan raih untung. Nah, seperti contoh pedagang Bu, pedagang. Kalau ada orang mau jual barang dan dia jualnya murah, kita beli nggak? Beli. Tapi kalau dia jualnya mahal, kita beli nggak? Beli. Kalau masih ada keuntungan. Maka jual murah itu seperti orang yang berbuat buruk. Dia lagi jual murah tuh barang. Maka untungnya akan berlipat-lipat. Nah, orang yang berbuat baik itu seperti orang yang jual mahal. Kita harus beli juga. Kenapa? Karena tetap akan mendapatkan keuntungan. Begitu logikanya. Jadi ketika ada orang yang berbuat kita tidak nyaman, katakan ini kesempatan raih pahala lebih besar. Lakukan kebaikan dalam kondisi apapun, karena pahalanya semakin sulit kondisinya, semakin besar pahalanya. Begitu. Allahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Dari Bu Nena, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari beratnya cobaan, kesesaran yang hebat, takdir yang jelek, dan kegembiraan musuh dalam. Betul, Bapak dan Ibu, kita diajari minta berlindung. Makanya doa di waktu pagi dan di waktu sore yang kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal hazan, minal huzni, wal hazani, minal hammi, dan seterusnya. Kita berlindung dari rasa sedih, rasa galau, kesulitan, takdir yang buruk, kemudian ghalabatid dain, banyaknya hutang, wa qahrir rijal, ditindas oleh orang. Itu hadis yang sahih Bapak dan Ibu. Mohon dijelaskan makna takdir yang buruk dalam hadis tersebut. Jadi takdir Bapak dan Ibu yang ditentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Takdir-takdir yang buruk maksudnya adalah takdir-takdir yang kita tidak inginkan. Nauzubillah. Misalnya sakit, kecelakaan, musibah, dari takdir-takdir yang kita tidak mampu. Dan kita berlindung untuk mendapatkan takdir-takdir yang kita tidak mampu menerimanya. Allah, Rasulullah mengajarkan kita, la yaruddul qadara illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dengan semua harapan kita. Kita minta perlindungan dari semua yang buruk-buruk. Kita minta dengan semua harapan kita untuk diberikan takdir yang baik. Minal hammi, wal hazani, wal kasali, dan seterusnya. Minal hammi. Hammi itu adalah kegalauan. Kegalauan Bapak dan Ibu. Galau itu melemahkan. Wal hazani, kesedihan, rasa kehilangan, rasa tidak mendapatkan kesempatan, dan seterusnya. Wal kasali, lemah, tidak berdaya, malas. Wal azzi, tidak berdaya. Kasal, lemah, wal azzi, tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Jadi lemah. Wa ghalabatid dain, dan dari terperangkap hutang. Wa qahrir rijal, lalu ditekan,
ditindas oleh orang karena kelemahan, karena terlilit utang dan seterusnya. Ini doa-doa yang penting untuk kita baca dan juga termasuk dari su'ul qada, yaitu dari takdir ketentuan Allah yang buruk. Tapi sekali lagi saya katakan, dan ini penting untuk menjadi kata kunci, kalaupun Allah takdirkan apapun, tidak ada keinginan Allah kecuali kebaikan. Kalaulah ditakdirkan sesuatu yang tidak kita inginkan, Allah menginginkan kita kebaikan dari apa yang ditakdirkan itu. Dan di dalam surat Al-Insyirah sudah dikatakan bahwa di setiap kesulitan, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kebaikan, kesulitan, ada kemudahan. Ini menarik. Diulang lagi, di setiap kesulitan ada kemudahan. Dan kata ahli tafsir, kata alif lam di dalam kata al-usri, yaitu kesulitan, itu menandakan bahwa kesulitannya cuma satu, kemudahannya ada dua. Maka di setiap ada takdir kesulitan, ada kemudahan minimal. Bukan terbatas, bukan hanya dua, tapi minimal dua. Kenapa? Karena ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika ada kesulitan di sini, maka ada kemudahan di sini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masalahnya kita tidak mau menerima. Misalnya ini kesulitan, kita nggak mau menerimanya. Maka sering sekali kita fokus kepada kesulitannya. Kita semakin melihat ke bawah, ke bawah, ke bawah. Maka masalahnya semakin besar. Sementara yang semestinya terjadi ketika kita mendapatkan kesulitan, lalu kita semakin melihatnya dari jauh, jauh, jauh. Dia akan semakin kecil, dan lalu baru di sampingnya terlihat ada kemudahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Allah alam untuk pertanyaan dari Bu Nena, ya hadisnya hadis sahih. Jadi takdir yang diburuk ini adalah segala sesuatu yang kita tidak sukai, tidak harapkan. Kemiskinan, sakit, kesesatan, maksiat, semua. Itu adalah takdir yang buruk yang tidak kita sukai. Dan kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, jangan berikan takdir-takdir buruk yang membuat kami nggak mampu. Takdir-takdir buruk yang membuat kami kalah. Takdir-takdir buruk yang membuat kami lupa kepada Engkau. Semestinya takdir apapun membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan untuk membahas. Nggak ada lagi? Oke. Ya, kita lanjutkan untuk membahas ayat berikutnya. Kita mulai, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk membahas surat Al-Baqarah. Mana tadi? Oke, mohon maaf. Ya, tampil nggak? Mana dia? Belum pula nih. Oh ini. Ya, baik. Kita akan membahas Bapak dan Ibu. Terakhir kita membahas ayat dalam pertemuan kita yang lalu, ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum, ayat sebelumnya, yaitu ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbahu 'alan nar, yaitu ayat 175 dan 176. Sekarang kita masuk kepada ayat 177. Dan ini sebuah ayat yang penting sekali untuk kita pahami dan kita tadaburi, karena ada hal yang menarik untuk kita pahami bahwa bagaimana menjadi seorang yang berbakti kepada Allah. Menjadi orang yang
dikategorikan sebagai orang yang baik di sisi Allah. Ya. Ayat ini akan menjelaskan kepada kita, mendefinisikan satu kalimat yang disebut dengan al-bir. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra, dan seterusnya, bahwa kebajikan itu menjadi orang yang al-bar, laisal birra. Kalimat bir di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah adalah kalimat yang perlu sekali kita tadabburi. Kalimat bir inilah yang menjadi kalimat mabrur. Kalau orang pulang haji, hajinya disebut sebagai apa? Haji mabrur. Kenapa? Karena haji itu adalah rukun Islam yang kelima, sehingga orang yang pulang haji telah lengkap rukun Islamnya, telah sempurna rukun Islamnya. Tinggal dia benar-benar menjadi orang yang bar, yaitu orang yang melahirkan kebaikan dari keutuhan Islamnya atau kesempurnaan Islam. Nah, dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalimat bir dengan susunan kalimat-kalimat yang turun darinya itu diulang sampai 20 kali di dalam Al-Quran, dan menggunakan dengan kalimat bir ini ada 6 kali. Ya. Baik, kita akan memahami apa yang dimaksud dengan kebajikan. Apa yang maksud sebagai hamba yang bajik, hamba baik, hamba soleh, hamba yang bir, berbakti kepada Allah. Ini ayat akan menjelaskan definisi daripada al-bir. Salah satu definisi daripada al-bir ada di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisal birra, dan birra itu, kebajikan itu, menjadi orang baik itu. Nah, saya ingin sedikit sebelum saya menjelaskan ayatnya, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa ternyata di dalam kalimat bir ini ada beberapa hal yang terkandung di dalamnya. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dikatakan oleh oleh salah seorang ulama ada 4-6 nilai yang terkandung di dalamnya. Ya. Yang pertama, di dalamnya terkandung kalimat sidik, kejujuran. Sidik, kejujuran. Yang kedua, ihsan. Apa? Ihsan. Ihsan artinya apa? Usaha untuk berbuat baik. Yang ketiga, kuwah, kekuatan untuk melakukan kebaikan. Ya. Yang keempat, itqan. Ya. Itqan artinya apa? Kesungguh-sungguhan untuk menyempurnakan kebaikan. Ya. Dan yang terakhir adalah isti'ala, keinginan untuk meninggikan derajat, keinginan untuk berada pada posisi yang tertinggi, yang bisa berada di situ manusia sehingga kita bisa semakin dekat kepada Allah. Nah, maka kalimat bir di sini, kalimat kebajikan ini bukan kalimat biasa. Di situ ada makna sidik, ada kejujuran. Dan di dalam kejujuran itu ada kalimat ikhlas. Ya. Ya. Lalu ada makna ihsan yang membuat kita tidak akan pernah maksimal atau tidak pernah merasa maksimal, tapi terus berusaha untuk maksimal. Ya. Nah, baik, kita lihat sekarang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Allah menjelaskan kalimat birra ini kebajikan. Jadi jangan ngaku menjadi orang baik, jangan ngaku menjadi orang yang sudah cukup soleh. Sampai kita lihat bagaimana kesolehan itu. Dan siapa yang disebut orang baik itu. Ya, perhatikan. Laisal birra an tuwallu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Jadi kebajikan itu bukan sekedar kita menghadapkan muka kita di dalam beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, ke timur atau ke barat. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar aksinya kita lakukan. Bukan hanya tonggak-tonggitnya kita lakukan. Bukan sekedar berbaginya. Jadi orang yang berbuat baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, belum tentu dikatakan sebagai kebaikan oleh Allah. Maka perkataan antualu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib ini artinya apa? Berbuat baik dimanapun, kapanpun, itu belum tentu menjadi kebaikan. Belum tentu menjadi sebuah amal yang diterima oleh Allah. Belum tentu bisa dikategorikan
sebagai kebaikan. Nah, apalagi memang orientasinya nggak jelas, qibalal masyriqi wal maghrib, semau dia. Makanya jangan berbuat baik semau kita, tapi berbuat baiklah sesuai tuntunan. Ya. Ini ayat yang menjelaskan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kelengkapan daripada definisi Islam yang indah sekali, dan ayat ini akan panjang lebar akan kita jelaskan. Jadi bukan semau kita di dalam berbuat baik itu. Jadi hidup ini bukan semau kita. Jangan semuanya kita, saya mau ke kanan, ke kiri, ke sebelah kanan. Itu maunya saya kok, yang penting saya niatnya baik. Enggak begitu. Ya. Ini ayat yang mengatakan kepada kita bukan hanya niatnya, bukan hanya caranya, tapi niatnya juga penting. Caranya juga penting. Dua-duanya penting, niat dan cara penting. Maka dikatakan sini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Orang yang tidak punya orientasi yang jelas, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang telah dia lakukan menjadi kebaikan. Nah, oleh sebab itu, memalingkan muka, menghadap ke kiri, ke kanan, berbuat ini, berbuat itu, beraktivitas ini, melakukan itu pekerjaannya. Tapi kalau kita ingin itu menjadi sebuah kebajikan yang diterima, sebagai sebuah kebaikan yang diterima, maka lakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Apa kata Allah SWT dalam ayat ini? Walakin, tetapi, walakinnal birra, tetapi yang disebut sebuah kebajikan dan kebajikannya itu diterima oleh Allah SWT, man amana billah. Itu yang pertama. Jadi amal yang kita lakukan tanpa iman kepada Allah tidak menjadi amal kebajikan apapun di sisi Allah. Oleh sebab itu, Bu, Pak, penting jaga iman, penting jaga iman dan mengajarkan keimanan kepada anak-anak kita. Kenapa? Sebaik apapun, tidak ada yang bisa bernilai di sisi Allah kalau tidak beriman. Makanya ada orang mengatakan, Ustaz, waduh si Fulan itu baik sekali. Semuanya baik, positif. Kekurangannya cuma satu. Apa itu? Tidak beriman. Nah, kalau kurangnya iman, itu kurang segalanya, bukan kurang satu. Kenapa? Tanpa iman segalanya tidak bernilai. Tanpa iman semuanya tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Oleh sebab itu jaga iman dan ajari anak-anak kita keimanan supaya ada nilainya. Dan kita akan nyesel, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita sudah mati, anak-anak kita tidak beriman. Nyesel. Kenapa nyesel? Amalnya nggak jadi kebaikan kita. Amalnya nggak jadi kepahala bagi kita. Kenapa? Karena amalnya dia pun tidak menjadi kebaikan untuk dia. Maka jaga iman kita, jaga iman istri-istri kita, suami-suami kita, jaga iman anak-anak kita, cucu-cucu kita, jaga semua. Supaya semua yang dia lakukan menjadi kebajikan. Semua yang dia lakukan menjadi bir. Ya, menjadi kebajikan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya yang tegas begini, bahwa kalau tidak karena iman, semua amal nol di sisi Allah. Nggak fair dong Ustadz, orang-orang yang berbuat baik tapi tidak mendapatkan balasan kebaikan gara-gara tidak beriman. Yang nggak fair itu siapa? Ya? Yang nggak fair itu siapa? Kalau mereka berharap pahala dari Allah, kalau mereka berharap balasan dari Allah, sungguh mereka tidak fair, tidak mengimani Allah, sementara mereka berharap pahala dari Allah. Sederhana sekali Bapak dan Ibu. Itu poin pintu. Oleh sebab itu, iman kepada Allah ini pintu. Jadi tanpa iman, pintunya nggak kita buka. Dan kita tidak masuk ke dalam ruangan. Maka kita nggak akan dapat apa-apa. Ini ayat yang luar biasa tegasnya. Jadi kebajikan seperti apapun, kalian lakukan dimanapun, menghadap kemanapun, ya, di dalam kondisi apapun, tidak jadi kebajikan. Kecuali pertama apa? Amanah billah. Iman kepada yaumul akhir. Yang kedua, yang pertama amanah billah, iman kepada Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir, iman kepada hari akhirat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini menarik sekali. Jadi iman kepada Allah
itu selalu didampingi dengan iman kepada yaumul akhir. Kenapa? Karena dari Allah kita berada, Allah yang menciptakan kita, dan akan ending di yaumul akhir ketemu lagi dengan Allah. Maka orang yang tidak percaya kepada yaumul akhir tidak akan pernah ada kebajikan yang lahir. Ngapain berbuat baik kalau tidak berbuah? Oleh sebab itu kita yang beriman kepada yaumul akhir semestinya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ini sangat termotivasi untuk berbuat kebajikan. Kenapa? Karena hari ini hari nanam. Hari ini nanam. Nanam apa? Nanam kebajikan, nanam kebaikan. Kalau kita percaya dengan yaumul akhir, maka kita akan percaya dengan hari di mana kita akan panen kebaikan tersebut. Yaumul akhir lah, hari kiamat lah, hari akhir lah, hari panen. Apa yang kita tanam? Kalau nanamnya ilalang, panennya ilalang. Kalau nanamnya padi, panennya padi beras. Kalau menanam kebajikan, panennya pahala. Kalau menanam dosa, na'udzubillah, maksiat, keburukan, jangan berharap panen kebaikan, sementara bibit yang kita tanam adalah keburukan. Jangan pernah berharap pahala kalau yang kita tanam adalah dosa. Jangan pernah panen mangga sementara kita tanam buah manggis atau sebaliknya. Itu sederhananya. Oleh sebab itu kebajikan itu ada bagi orang-orang yang percaya kepada yaumul akhir. Orang yang percaya kepada yaumul akhir inilah motivasi berbuat membuat kebajikannya menjadi sangat luar biasa, dan mereka mendapatkan kesempatan untuk berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya karena dia yakin akan memanennya di hari kiamat. Jadi senyum yang tadi, senyum, bersedekah, buat baik, panen di akhirat. Di dunia panen, di akhirat panen. Sedekah, panen. Ngaji, panen. Sholat, panen insya Allah. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini kesempatan yang luar biasa ketika kita mengerti betul bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menggunakan logika yang sangat sederhana bagi kita dalam hidup. Imani Allah, imani yaumul akhir. Lalu hiduplah di dunia. Dengan iman kepada Allah ini kita punya kekuatan. Minallah, billah, ilallah. Minallah, billah, ilallah. Minallah, kita dari Allah. Billah, dengan Allah kita hidup, dengan rezeki Allah kita hidup, dengan fasilitas Allah dengan kita hidup, dengan hidayah Allah kita hidup. Wa ilallah, dan ketemu lagi dengan Allah di yaumil akhir. Kalau ini kita miliki, maka kebajikan itu akan lahir luar biasa. Hidup untuk akhirat. Hidup bukan untuk dunia. Hidup untuk nabung, numpuk aset di akhirat. Hidup bukan untuk menghabiskan semuanya di dunia. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apakah kita beriman dengan yaumul akhir? Jawabannya adalah bukan iya atau tidak. Tapi jawabannya adalah bagaimana kita mengelola hidup kita. Apakah hidup kita kelola dalam rangka mempersiapkan hari akhirat, atau hidup kita untuk kita habiskan pada saat ini. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kata kuncinya, berbanyak berbuat baik. Gunakan yang kita miliki semaksimal mungkin untuk memilikinya di akhirat nanti. Dan kalau kita membangun sesuatu, kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita berbuat sesuatu, bahasa sederhana saya Bapak dan Ibu, jangan bangun, jangan keluarkan uang, jangan buang waktu, jangan buang kekuatan fisik kepada sesuatu yang tidak akan kita temukan nanti di akhirat. Ngapain buang-buang uang untuk bangun, ketika mati kita nggak akan ketemu lagi dengan dia. Ngapain buang-buang waktu ketika kita sudah mati, kita nggak ketemu lagi yang telah menghabiskan waktu kita itu. Makanya kalau ngapa-ngapain kita lihat, percaya nggak dengan yaumul akhir? Kalau percaya, kira-kira kamu sedang berbuat untuk yaumul akhir atau sedang berbuat untuk hari ini?
Ya. Oleh sebab itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita 3 hal kita tanyakan kepada diri kita. Ya. Waktu kita, apakah kita gunakan untuk mempersiapkan yaumul akhir? Yang kedua, fisik kita, kesehatan kita, kekuatan kita, apakah kita gunakan itu? Mata kita, tangan kita, jantung kita, tubuh kita, apakah dalam rangka itu? Apakah kita gunakan untuk sholat, untuk beribadah, untuk taat, untuk patuh, dan seterusnya? Dan yang ketiga, apa yang kita miliki? Harta, ilmu, jabatan. Apa kita gunakan untuk mendapatkan sesuatu di yaumul akhir? Jangan gunakan 3 hal ini kepada sesuatu yang tidak akan kita temukan lagi di yaumul akhir, di hari kiamat, di hari pembalasan. Indah banget kalau semua kita temuin lagi, ya, kita temuin lagi semuanya. Waktu yang kita habiskan, ternyata semua yang kita habiskan untuk waktu kita untuknya, kita dapatkan lagi di yaumul akhir. Untuk dakwah, untuk berbuat baik, untuk mengajak kebaikan, untuk baca Quran, untuk zikir, semua. Untuk berbagi ilmu, untuk menolong orang, untuk semua. Itu semua nanti akan kita temukan di yaumul akhir. Lalu yang kedua, fisik kita nih, tubuh kita yang kuat, bantu orang, senyum, memberikan manfaat dengan tubuh kita, akal yang sehat digunakan untuk ngajar, hati yang lembut digunakan untuk memberikan sentuhan kepada orang lain, dan seterusnya. Dan yang ketiga, apa yang kita miliki? Harta kita, ilmu kita, anak kita, keluarga kita, itu adalah aset. Pertanyaannya, mau nggak kita temui lagi semua di akhirat? Pasti jawabannya mau. Pertanyaannya adalah, segera lakukan itu. Jangan hanya menjawab mau, tapi kita tidak lakukan. Uang kita, seminimal mungkin kita gunakan di dunia, yang lain punya aset yang bisa kita temui lagi. Bangun gedung boleh, bangun rumah boleh, tapi jadikan gedung dan rumah itu kita temui lagi nanti di akhirat, sebagai amal soleh. Jangan bangga untuk bangunan-bangunan mewah, tapi kita tidak akan nemuinya lagi nanti di akhirat. Jangan bangga membeli sesuatu yang mewah, yang mahal, tapi selesai di sini. Kita puas di sini dan selesai. Jangan bangga ketika kita mendapatkan jabatan, tapi nanti di akhirat tidak kita temukan sebagai sebuah kebanggaan, tapi na'udzubillah sebagai penyesalan. Ini indah banget Bapak dan Ibu, makanya 2 kata kunci ini sering sekali diulang-ulang oleh Allah SWT. Amanah billah wal yaumil akhir, amanah billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Karena 2 poin iman ini membuat kita mengerti betul akan hakikat hidup di dunia ini. Modalnya dari Allah, kembalinya di yaumul akhir, dan akan dibalas oleh Allah. Yuk kita menanam, yuk kita berusaha, yuk kita berbuat, dan semuanya yang kita tanam, kita perbuat, sesuatu yang akan kita panen sebagai sebuah kemuliaan, anugerah dari Allah SWT di hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, iman kepada Allah dan iman kepada yaumul akhir. Dilanjutkan, wa malaikati, iman kepada malaikat. Jadi iman kepada Allah, iman kepada yaumul akhir artinya iman kepada tujuan hidup. Iman kepada orientasi hidup. Ini indahnya Al-Quran, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Stephen Covey dalam Seven Habits ada mengatakan begin with the end in mind. Mulailah dari yang akhir di dalam otak. Makanya keimanan kepada yaumul akhir ini adalah sangat-sangat maju dalam cara berpikir. Yaitu memulai segala sesuatu dengan tujuan akhir. Tujuan akhir apa? Ketemu dengan yaumul akhir. Nah, hidup kita setiap pagi kita mulai dengan tujuan akhir. Kita ketemu dengan pagi ini sebagai aset untuk yaumul akhir. Nah, salah satu yang membantu kita untuk beriman dengan yaumul akhir dan kepada Allah adalah wa malaikati, iman kepada malaikatnya. Allah punya malaikat-malaikat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Malaikat-malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah menjadi makhluk yang taat 100% kepada Allah. 100% taat kepada Allah. Enggak pernah bantah, enggak pernah bermaksiat. Dan malaikat-malaikat ini membantu
untuk memberikan pelayanan kepada manusia. Dan diperintahkan oleh Allah SWT untuk melakukan beberapa hal untuk memudahkan kehidupan kita. Makanya iman kepada malaikat menjadi sangat penting sekali, karena kita semakin tahu ternyata Allah punya makhluk-makhluk yang akan siap membantu Allah untuk memudahkan kita dan untuk juga mencatat. Makanya ada malaikat Jibril yang membantu Allah SWT untuk membawa wahyu. Walaupun Allah bisa memberikan wahyu itu langsung ke dalam hatinya Nabi Muhammad. Tapi untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana proses wahyu itu, turunnya dari mana, bagaimana prosesnya sehingga manusia bisa menghargai wahyu itu. Malaikat Jibril lah yang membawanya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, membawa wahyu itu. Ada malaikat yang membagikan rezeki, ada malaikat yang meniup trompet, ada malaikat maut yang siap datang menyebut maut, menyebut nyawa. Ada malaikat Raqib dan Atid. Raqib dan Atid. Raqib, kita kenal ya, Raqib dan Atid. Banyak orang memahaminya Raqib dan Atid itu yang kanan Raqib tukang tukang catat yang baik, Atid catat yang buruk. Enggak demikian. Raqib dan Atid, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, menjalani dua fungsi pengawasan yang detail kepada kita. Raqib, raqaba, pakai mata. Raqaba yarkubu, data visual. Maka semua yang kita lakukan dilihat oleh malaikat dan direkam oleh malaikat. Visualnya, suaranya terekam. Provos, dengan indera lengkap, dengan mata, dengan telinga. Jadi raqaba itu artinya apa? Provos, mengawasi, mengamati. Jadi data tentang kita itu direkam dengan baik oleh malaikat. Data gambar, data suara, semuanya terekam. Atid, nulis. Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nanti kita akan ngomong kepada Allah, ya Allah, ini apa-apa nih buku ini? Buku yang catatannya malaikat ini. Buku ini mencatat semua hal, nggak ada satu pun yang ditinggalkan, yang besar dan yang kecil dicatat. Itulah Atid. Makanya sifat daripada malaikat itu kiraman katibin. Kiraman, mulia, nggak akan terpengaruh dengan sogok. Nggak seperti kita manusia bisa disogok, bisa dibayar. Malaikat enggak. Kiram, mulia, nggak ada kepentingan apapun. Kepentingan cuma satu, catat. Mulia, nggak mudah dipengaruhi. Katibin, nulis. Semua tercatat dengan baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Baik, ini iman kepada malaikat ini akan berdampak kepada kita yang sangat luar biasa. Kalau kita tahu ada malaikat yang seperti itu, maka semestinya ada malaikat umum, malaikat rahmah. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah SWT dengan tugas, misalnya malaikat awan yang menggeser awan, malaikat petir, malaikat banyak sekali malaikat. Dan dikatakan dalam hadis sahih, tidak ada sejengkal dari langit ini kecuali ada malaikatnya. Makanya jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Ya. Dalam hadis sahih bahwa malaikat itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dia tawafnya, kalau kita tawafnya di Baitul Atiq, di Ka'bah. Ya. Di atas Ka'bah itu di langit ke-7 ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat tawaf. Dan setiap rombongan tawaf 70.000 malaikat. Dan yang hebatnya Bapak dan Ibu, kehebatan kita manusia, kita dibolehkan kalau ke Mekah tawaf berkali-kali dan seharusnya tawaf berkali-kali. Sementara malaikat tawafnya cuma satu kali, satu set. Dan mereka langsung melaksanakan tugas dan tidak kembali lagi tawaf. Baik, ini yang ketiga. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada Yaumul Akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada malaikat. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali, masih ada sekitar 10 menit untuk tanya jawab sebelum kita
nanti di minggu depan di Senin depan kita akan lanjutkan. Dan insya Allah kalau kita pahami ayat ini, beberapa poin di sini akan kita pahami rumus daripada Islam isinya. Indah banget. Indah banget ayat ini, kita akan paham isi daripada Al-Quran, apa isi daripada Islam itu. Baik, kita kembali, kalau ada pertanyaan silahkan dan kita akan menjawabnya. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Silahkan Bu Miranti atau siapapun yang menjadi host untuk memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang bertanya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa langsung unmute atau menulis di chat ya Bapak Ibu. Ya, ada. Tidak ada. Silakan. Baik. Ada di chat, Ustaz. Oke, baik. Sudah saya baca, Pak Ustadz, benarkah dengan menjaga wudhu maka kita senantiasa dalam penjagaan malaikat? Ya, salah satu. Jadi semua kebaikan kita dalam penjagaan malaikat. Ada malaikat rahmah yang betah dengan orang-orang yang baik. Nah, makanya ngaji begini dalam pelindungan malaikat. Ya. Ada malaikat namanya malaikat sayyarah. Malaikat sayyarah itu adalah malaikat yang muter-muter. Dia cari sampai menemukan orang yang pergi ingin menuntut ilmu atau ingin belajar atau ingin mengaji atau mencari kebaikan. Dia ketika datang dia temuin, dia ikutin. Dan ketika sudah berada di tempat-tempat pengajian, di tempat-tempat belajar, malaikat pun akan mengembangkan sayapnya untuk melindungi. Makanya 3 keutamaan bagi orang yang mengaji itu. Yang pertama, Tanazzala alaihimul malaika. Malaikat-malaikat turun untuk melindunginya. Yang kedua, turun kasih sayang Allah, rahmat Allah. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan sakinah, ketentraman. Jadi kebaikan-kebaikan itu akan dijaga oleh malaikat. Semua makanya ada mitos itu yang selalu diceritakan bahwa kalau pulang haji atau pulang umroh, malaikat masih dampingi selama 40 hari. Sebenarnya bukan hanya 40 hari selamanya, asal kita betah sama dia. Yang repotnya kitanya nggak betah. Bagaimana caranya supaya kita betah sama dia, tetap melakukan kebaikan, maka dia akan tetap. Dan malaikat-malaikat itu akan sangat senang dengan orang-orang yang selalu menjaga wudhunya, menjaga kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan, menjaga waktunya dengan kebaikan dan seterusnya. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat rahmah untuk menjaganya. Demikian Bu. Baik, ada pertanyaan lagi, apa makna berkah ya Ustadz? Nah ini dia Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan. Ada ungkapan yang menarik banget dari dari Syekh Mutawalli Sa'rawi. Dikatakan al-barakatu hiya jundun min junudillah. Keberkahan itu adalah tentara daripada tentara-tentara Allah. Dan dia siap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diletakkan dimanapun. Jadi keberkahan itu dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sa'rawi seperti apa? Jundun, seperti tentara. Pasukan Allah yang siap
diperintahkan untuk apapun untuk membantu. Kata Allah, kata beliau, berkah itu kalau diletakkan oleh Allah di dalam pada tubuh kita, maka tubuh kita jadi berkah. Maksudnya jadi banyak manfaatnya. Ya, jadi sehat, jadi banyak manfaatnya. Ketika diletakkan pada pada akal kita, maka pikiran kita akan sehat, jernih, ya, baik. Ketika diletakkan pada hati kita, maka hati kita akan lembut. Ketika diletakkan pada uang, maka uang itu akan nilainya bertambah. Karena secara bahasa, berkah itu artinya ada dua. Numu wa ziyadah. Numu wa ziyadah. Numu artinya tumbuh, ziyadah artinya bertambah. Maka kehidupan yang berkah adalah kehidupan yang ditempeli oleh Allah. Dengan keberkahan, sehingga nilainya, manfaatnya luar biasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak identik banyak dengan keberkahan. Ya, oleh sebab itu yang kita cari adalah berkah dalam segala hal. Dalam usaha berkahnya. Maksudnya apa? Dapat hartanya yang ditempeli oleh Allah, diberikan oleh Allah keberkahan. Maka dalam harta yang diberikan keberkahan itu manfaatnya jadi banyak banget. Sebaliknya, kalau diambil oleh Allah keberkahannya, maka manfaatnya jadi nggak ada nilainya, no. Nauzubillah, bahkan minus, jadi penyakit. Nauzubillah, banyak orang diberikan kemudahan, malah kemudahan itu yang membuat dia semakin jauh dari Allah. Itu artinya tidak berkah. Diberikan ilmu, ilmunya jadi berkah, memberikan manfaat untuk dirinya, mengubah dirinya, melembutkan hatinya, membuat cerdas otaknya, dan membuat amal. Lalu dibuat berkah, dia bisa berikan kepada orang lain, melahirkan pahala-pahala. Hati-hati dengan sesuatu yang tidak berkah. Waktu kita berkah enggak? Banyak enggak manfaat dari waktu kita? Keluarga kita berkah enggak? Banyak enggak kebaikan yang bisa kita buat dengan keluarga kita? Rumah kita berkah enggak? Nih, hati-hati Bapak dan Ibu, rumah kita berkah enggak? Jangan sampai nauzubillah rumah kita itu cuma kebanggaan. Ada kesombongan di sana, ada keangkuhan di sana, tapi enggak ada kebaikan yang lahir yang banyak. Oleh sebab itu, buat rumah kita berkah. Kalau ada orang yang ngambil manfaat, numpang, dalam artian yang baik, kasih. Bu, pinjam garasinya ya Bu, untuk rumah, untuk pengajian. Kasih supaya berkah. Bu, pinjam tempatnya Bu. Bu, numpang parkir ya Bu, buka pagarnya Bu. Kasih. Pak, boleh Pak ya, untuk alamannya, pasang tenda untuk acara kebaikan. Boleh, silakan. Hati-hati, jangan sampai. Terus menarik sekali anak-anak kita, Bapak dan Ibu. Anak ini harus menjadi sesuatu yang berkah. Dan kalau anak kita berkah, terus lahir kebaikan, terus lahir kebaikan, terus lahir kebaikan. Dan itu tidak akan pernah selesai sampai kita mati, sampai kita mati. Baik, itu makna berkah yang sederhana. Jadi dia adalah sesuatu. Jadi itu yang meletakkan siapa? Allah. Maka hati-hati, kita bisa pegang barangnya, tapi berkahnya belum tentu. Dapat duitnya, berkahnya belum tentu. Dapat mobilnya, berkahnya belum tentu. Dapat jabatannya, berkahnya belum tentu. Dapat waktunya, berkahnya belum tentu. Dapat rumahnya, berkahnya belum tentu. Nauzubillah. Maka perhatikan dan minta keberkahan kepada Allah. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Masih banyak pertanyaan ini. Pertanyaannya, Afwan Ustadz, mungkin agak di luar konteks. Ketika ajal tiba datang, malaikat Israel penyabut nyawa di samping juga ada malaikat rahmat dan setan yang akan menggoda. Bagaimana tanda-tanda orang yang mati husnul khotimah? Mohon penjelasannya, Bapak dan Ibu. Insya Allah ingatkan saya tentang husnul khotimah ini dalam pertemuan yang akan datang, karena akan agak panjang sedikit minggu depan. Ingatkan saya, memang tanda-tanda ada dahinya berkeringat, ya. Kemudian penjelasan-penjelasan tentang waktunya dan seterusnya. Tapi saya ingin menjelaskan dengan sudut pandang yang agak lebih jelas supaya kita tidak terlalu terpukau dengan tanda-tanda itu, tapi kita lebih fokus kepada cara hidup. Insya Allah kalau panjang umur minggu depan ingatkan saya akan jawab tentang ini, karena ada pertanyaan yang tentang Ustadz, apa tanda-tandanya, apakah keluarnya keringat dahi itu adalah menandakan husnul khotimah? Betul, tapi ada hal yang lebih prinsip lagi daripada itu,
Itu tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi tanda-tanda yang lebih prinsip lagi akan saya sampaikan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, diingatkan dalam pertanyaan yang berikutnya. Nah, Ustadz, hidayah kan milik Allah, tapi mungkin cara memahami orientasi akhirat kepada anak kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pelan-pelan ngajarin kepada anak. Ngajarin menanamkan nilai ini tidak gampang, sebagaimana dahulu kita pun tidak mudah untuk memahaminya dengan cepat. Pelan-pelan, terus-menerus. Yang intinya yang pertama terus-menerus, tidak pernah berhenti. Inti yang kedua adalah kita belajar sehingga informasi yang kita sampaikan terus meningkat. Inti yang ketiga penting banget, urusan kita dengan anak kita tidak pernah selesai sampai kita mati. Oleh sebab itu jangan pernah ingin cepat-cepat, lakukan prosesnya dengan pelan-pelan. Ilmu terus berkembang, cara terus diperbaiki, usahanya harus selalu ditingkatkan. Ajak mereka untuk melakukan semua kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Tunjukkan kepada dia kebaikan yang bisa kita lakukan bersama dia atau tidak. Kehusuan kita, keseriusan kita, semangat kita, usaha kita, itu sebenarnya salah satu proses yang mengajari mereka. Ya, proses. Karena kita juga pernah jadi anak, saya pernah jadi anak, bagaimana saya melihat bapak saya, bagaimana saya melihat ibu saya, bagaimana saya melihat orang tua saya, itu berpengaruh pada kita. Kalau saya lihat dia ngaji, ada perasaan yang selalu tertanam. Kalau saya lihat ketika dia sholat, ada sesuatu yang kita tanam. Maka lakukan semua kebaikan itu. Insya Allah akan berbuah. Terus saja, sampai Allah benar-benar ridho untuk memberikan hidayahnya kepada kita, dan mampu memberikan hidayah itu juga, dan bisa memberikan hidayah itu juga kepada anak-anak kita. Demikian Bapak dan Ibu, waktunya sudah lebih dari jam 11.30. Terima kasih. Insya Allah kita lanjutkan Senin depan dengan ayat yang masih yang sama. Sekali lagi ayat ini penting banget. Insya Allah di akhir nanti saya akan rumuskan bagaimana memahami ayat ini yang merumuskan isi Islam secara utuh. Dan pertanyaan yang belum saya jawab tentang tadi apa tanda-tanda husnul khotimah, insya Allah saya jawab di pertemuan yang akan datang dengan waktu yang agak lebih panjang. Dan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan kepada pada admin, dan insya Allah disampaikan kepada saya untuk kita jawab pada sesi menjawab pertanyaan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah mengikuti kajian ini. Sekali lagi kita dengan kesempatan yang diberikan Allah SWT dalam kondisi COVID ini dengan maksimal sekali, kenapa halnya double dan triple mungkin lebih dari itu, kondisinya sulit, insya Allah kita tidak kalah dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayahnya kepada kita semua, kepada kami secara khusus, kepada kita semua yang hadir, dan anak-anak keluarga kita, istri-istri, suami kita, dan seterusnya mendapatkan lindungan dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, baik. Kita bisa end meetingnya. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum ibu-ibu, pamit ya. Pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum semua Bapak Ibu. Ya. Waalaikumsalam Mbak Miranti. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.